Football Universe. Kiper Argentina ini sering melakukan penyelamatan yang unik. Di lapangan dia pun nyentrik dengan gaya berpakaiannya dan juga topi merah Wakabayashi. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Thibaut Courtois dan Jan Oblak pernah merasakan tangan dingin orang ini di Atletico Madrid. Sewaktu menjadi pelatih kiper, dia tahu benar teknik apa yang dibutuhkan kiper modern agar bisa menjadi yang terbaik. Terbukti baik Courtois maupun Jan Oblak sekarang menjadi kiper-kiper terbaik dunia dengan teknik yang fantastis. Sewaktu masih menjadi pemain, asisten Diego Simeone ini adalah kiper nyentrik Argentina yang pergerakannya selalu dapat memusingkan striker-striker lawan. Dengan wajahnya, dia dapat menggagalkan penalti Luis Figo. Sepakan keras Saviola juga mampu ditepisnya dengan kaki yang direntangkan. Lalu ada juga cannonball Roberto Carlos yang dibendungnya dengan sangat mudah. Berikut adalah kisah kiper si topi merah yang melegenda ini. Mar del Plata adalah kota kelahirannya pada tanggal 16 April 1969. Sepak bola menjadi kecintaannya sejak kecil, dan seperti anak-anak Argentina lainnya, dia biasa memainkannya di jalanan ataupun di pantai. Nama-nama besar seperti Daniel Passarella, Mario Kempes, sampai Diego Maradona menjadi idolanya, sehingga dia pun bercita-cita ingin bermain untuk timnas Argentina di masa depan. Awalnya dia bukanlah seorang penjaga gawang dan bermain sangat baik sebagai seorang striker. Tetapi karena teman-temannya tak ada yang mau menjadi penjaga gawang, maka dia pun mengalah untuk bermain di posisi tersebut. Bakat jalanannya kemudian berubah ketika dia berhasil menembus seleksi klub Divisi 2 Argentina yang bernama Ferro Carril Oeste di tahun 1985. Pemuda 16 tahun ini kemudian ditempatkan di tim junior dan dia belajar banyak teknik sepak bola seorang kiper di sini. Selama 4 tahun, dia bertumbuh menjadi salah satu kiper potensial dan tepat di usianya yang ke-20, dia pun akhirnya mendapatkan promosi untuk naik ke tim utama Ferro Carril Oeste. Perlahan tapi pasti, kemampuannya mulai muncul di setiap kesempatannya bermain. Meski lebih sering duduk di bangku cadangan pada tahun-tahun awalnya, tetapi dia tetap sabar dan menunjukkan yang terbaik. Sampai di musim ketiga, ketika kiper utama Ferro Carril Oeste hengkang, dia pun akhirnya dipercayakan untuk menjadi starter tim. Di momen ini dia langsung menunjukkan kehebatannya dengan penyelamatan gemilang yang mendongkrak prestasi timnya. Scouting dari tim-tim besar Argentina terus memantaunya, dan tepat ketika timnya Ferro Carril Oeste mengalami masalah keuangan, maka dia pun dijual. Adalah klub ibu kota, River Plate, yang memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, sehingga di musim 1994, dia resmi berseragam River Plate. Fans River Plate awalnya belum terlalu mengenalnya, karena dia datang dari Divisi 2, tetapi di beberapa penampilan awal, dia mampu meyakinkan mereka, dengan tidak kebobolan 1 gol pun. Fans mulai mencintainya, karena semangat positif dan keberaniannya dalam menghalau tendangan-tendangan keras. Oleh fans, dia diberi julukan El Mono atau si kera karena tubuhnya yang tinggi agak bungkuk, jangkauan tangan yang panjang, pergerakan yang lincah, dan rambutnya yang gondrong acak-acakan. Sekilas, dia lebih tampak seperti bintang rock and roll yang bermain sepak bola. Kehadirannya di River Plate benar-benar menjadi angin segar, karena lini belakang mereka kini menjadi semakin kokoh. Beberapa penyelamatan penting dilakukannya, sehingga gawang River Plate sangat aman waktu itu. Gelar juara Liga Argentina Apertura 1994 langsung dipersembahkannya untuk River Plate. Dan menariknya, di musim Liga ini, River Plate sama sekali tak tersentuh kekalahan
atau yang sering disebut unbeaten. Keajaiban demi keajaiban terus dipertontonkan oleh penampilannya. Gelar juara Liga Apertura tahun 1996 berhasil diraih. Dan bersama pemain-pemain bintang seperti Ayala, Sorin, Almeida, Ortega, Crespo, dan Francescoli, akhirnya mereka berhasil juga menjuarai Copa Libertadores 1996. River Plate waktu itu adalah sebuah tim yang sangat komplit, dan mereka menguasai Amerika Latin serta juga menjadi salah satu klub terbaik di dunia. Setelah keberhasilan tersebut, nama kiper ini kemudian masuk dalam list transfer klub-klub besar dunia. Tetapi dia masih memilih untuk membela River Plate beberapa tahun lagi. Dan beberapa gelar bergengsi kembali diraihnya, seperti juara Liga Apertura dan Clausura 1997, Supercopa Sudamericana 1997, serta yang terakhir diraih adalah Apertura tahun 1999. Bersama River Plate, kiper ini tampil sebanyak 94 kali dalam 5 tahun kebersamaannya. Pada awal musim panas tahun 1999, dia akhirnya memutuskan untuk mengarungi petualangan baru di luar Argentina. Adalah klub Liga Spanyol Real Mallorca yang mendapatkan tanda tangannya untuk masa bakti 2 tahun. Kedatangannya di Mallorca ternyata tak seperti yang diharapkan karena pelatih Mallorca tak terlalu menyukainya akibat emosinya yang naik turun. Pada pertandingan melawan Espanyol, dia menonjok pemain lawan yang bernama Manolo Serrano karena perdebatan di lapangan. Dia pun dihukum tak boleh bermain di 11 pertandingan liga. Kehebatannya tak bisa keluar maksimal di Mallorca karena emosinya yang meledak-ledak dan terkadang merugikan tim. Karena itu sepanjang 2 tahun di sana, ia hanya diturunkan di 12 pertandingan dan lebih banyak menjadi cadangan. Pada awal musim 2001-2002, kiper ini kemudian dibeli Atletico Madrid, dan di tim inilah dia mendapatkan permainan terbaiknya kembali. Nama kiper ini adalah German Burgos, dan oleh fans Atletico dia dipanggil Cilia. Di musim perdananya, Burgos sukses mengantarkan Atletico Madrid kembali promosi ke La Liga setelah menjuarai Segunda Division. Penampilannya semakin dewasa dan matang, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah penyelamatan nyentriknya. Dia kadang menahan bola tanpa melihat datangnya bola. Dia juga sering melakukan gerakan akrobatik dalam penyelamatan. Menepis satu tangan, menghalau dengan kaki belakang, serta penyelamatan paling fenomenalnya adalah saat Atletico Madrid derby melawan Real Madrid. Waktu itu Real Madrid mendapatkan penalti, dan orang yang mengeksekusi tendangan tersebut adalah mega bintang mereka, Luis Figo. Pemain ini dikenal dengan tendangan penalti super keras yang sulit dihalau kiper. Tetapi Burgos dengan gagahnya menggagalkan penalti Figo ini dengan wajahnya, sehingga hidungnya berdarah setelah penyelamatan itu. Luis Figo sendiri tak percaya Burgos melakukan itu dan memberinya selamat. Selain Figo, Roberto Carlos juga beberapa kali melepaskan cannonball-nya, tetapi Burgos melakukan penyelamatan dengan mudahnya. Dia bahkan dijuluki penakluk Galacticos Madrid. Kegigihan Burgos di bawah mister gawang Atletico Madrid tak diragukan lagi. Dia bahkan pernah terdeteksi mengidap kanker. Tetapi sambil pengobatan, ia pun memutuskan untuk terus bermain. Dokter tim Atletico pernah menceritakan kalau di hari Senin, Burgos harus melakukan pengobatan di rumah sakit. Sementara di hari Minggu, dia masih memperkuat Atletico Madrid. Dia pun berhasil sembuh dari kankernya setelah beberapa tahun pengobatan. Selama berseragam Atletico Madrid, Burgos tampil di 63 pertandingan, dan salah satu trademarknya yang terkenal adalah dia menggunakan topi merah saat bertanding. Topi merah ini mengingatkan kita pada kiper legendaris dari komik Tsubasa yang bernama Wakabayashi. Pada tahun 2004, di usianya yang ke-35 tahun, Burgos memutuskan untuk pensiun dari sepak bola. Setelah pensiun, dia pun belajar ilmu kepelatihan dan menjadi pelatih kiper di beberapa klub, termasuk di Atletico Madrid. Duetnya bersama Diego Simeone, Atletico menghasilkan beberapa nama kiper kelas dunia, seperti Thibaut Courtois dan Jan Oblak.
Untuk tim nasional Argentina, Burgos bermain dari tahun 1995 sampai tahun 2002 dan mengemas 35 kali penampilan. Dirinya adalah kiper kedua Argentina di Piala Dunia 1998 dan juga 2002. Burgos sulit mendapatkan tempat di tim utama Argentina karena emosinya yang meledak-ledak serta permainannya yang kadang nyentrik. Di luar sepak bola, Burgos juga ternyata memiliki sebuah band rock yang bernama The Garb. Grup musik cadas ini sudah mengeluarkan beberapa lagu dan cukup laris di Argentina. Selamanya Burgos akan dikenang sebagai seorang kiper nyentrik Argentina dengan topi merah.